Rasulullah SAW yang merasa tidak nyaman ketika menghadapi penolakan atau pembangkangan dari mereka orang-orang kafir Quraisy. Nah, yang di sini kemudian Al-Bukhari katakan bahwa salah satu syarat yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang Islam atau dai ya secara khusus ketika mengajak orang kepada Islam, sifat yang harus dimiliki itu adalah sifat sayang. Mesti sayang kepada orang ya. Sebagaimana Nabi mencontohkan kita bagaimana rasa sayang kepada orang-orang kafir. Sehingga ketika mereka tidak terima, itu membuat Nabi itu tidak nyaman, membuat Nabi itu susah, ya, menyesali diri mereka sendiri. Jadi beliau merasa bersalah ketika orang-orang tidak terima. Padahal kan sejak kita mengatakan tidak orang yang supaya apa yang saya salah, kan? Nah, tapi Nabi tidak begitu. Ketika melihat di sekitar beliau ada orang yang ingkar kepada Islam, ada orang yang menolak ajaran ini, ada orang yang bermaksiat, justru beliau merasa diri beliau ini tidak betul. Mungkin apakah dalam penyampaian beliau, ya, sehingga beliau merasa betul tidak nyaman. Nah, ini yang Allah katakan falaan kata kepada sekarang tadi illa bi'minu lihada hadis asafah. Jadi Nabi ini betul hampir mencelakakan diri beliau karena sedih hati beliau terhadap keberpalingan mereka orang penafsir Quraisy. Nah, lalu kemudian Allah menyebutkan di ayat selanjutnya inna ja'alna ma'al mu'adzina tadaha linabluwahum. Nah, jadi Allah menyebutkan itu salah satu faktor utama yang menyebabkan kenapa orang kafir itu berbalik daripada ajaran Islam, dan nanti ini juga bisa menjadi semacam rumus yang bisa diaplikasikan bukan hanya kepada orang kafir, juga kepada kita orang Islam, yang menyebabkan kita jauh daripada agama ini, yang menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan daripada Allah SWT. Nah, salah satu faktor utamanya adalah pakaian terkenal dengan zina yang ada di dunia. Jadi perhiasan dulu dunia. Nah, perhiasan juga nanti ayat selanjutnya Allah kata al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak itu menjadi zina, itu yang menjadi perhiasan utama daripada kehidupan dunia. Nah, inilah yang telah memerangkap manusia sehingga mereka ini susah keluar daripada perangkap itu untuk kemudian patuh pada Allah dan Rasul, taat mereka di dalam agama. Yang kafir, yang menjadi kafir, yang bermaksiat, dia lalu dengan maksiat. Kenapa? Karena ada amal wal banun. Nah, kita mengatakan amal wal banun kecuali sempat kasih tahu sedikit. Ini kaitannya bukan hanya dengan harta dalam pengertian uang, begitu juga anak dalam pengertian anak. Nah, tapi amal itu semua bentuk kekayaan, ya, ekonomi secara umum. Nah, ini dikatakan dengan amal. Nah, kemudian kedua anak. Ya, anak ini dikatakan bukan hanya anak dalam pengertian harfiah anak, tapi anak juga kita pahami sebagai bentuk pengaruh sosial politik. Ya. Nah, jadi ada persoalan ekonomi, ada persoalan sosial politik. Nah, inilah yang telah membuat manusia ini mereka menjauh daripada Allah, menjauh daripada agama. Lalu mereka dengan pengaruh ekonomi, lalu mereka dengan pengaruh politik dan sosial. Nah, ini yang menjadi tantangan manusia baik dulu, hari ini maupun yang akan datang sampai kiamat. Nah, jadi pengaruh agama. Nah, padahal ekonomi, sosial, politik, ya, yang hari ini kita hadapi bagaimana orang berlomba menjadi penguasa, menjadi pemimpin, ya, mereka berpolitik, karena mereka menyebabkan pengaruh mereka di kalangan masyarakat. Begitu juga perlomba-lomba manusia untuk mendapatkan harta. Ini yang fenomena ini yang kita temukan di sepanjang zaman. Itu yang akan berjalan kehidupan manusia. Dan Allah mengatakan sebenarnya ini semua, ya, persoalan harta, persoalan pengaruh dari sosial, ini sebenarnya lebih kepada ujian yang Allah berikan kepada manusia. Nah, dimana pada akhirnya nanti apa yang hari ini menjadi perhiasan dunia yang manusia
masyarakat pada akhirnya. Jadi apa yang hari ini kita kejar sebenarnya sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak akan pernah kekal bersama kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan meninggalkan semua ini. Jadi tidak akan pernah bersama kita. Kalau kita tidak meninggalkan, dia yang akan meninggalkan. Makanya nanti dalam Islam kita ajarkan terkait dengan konsep harta, ya, kekuasaan dan seterusnya. Bagaimana Islam ini memandang harta, bagaimana seorang mukmin ini melihat kekuasaan. Nah, di mana meskipun kita tidak bisa hindari daripada harta dan kekuasaan, tapi pada akhirnya kalau kita orang Islam ini meskipun tidak hindari tapi kita diajarkan kemana harta yang kita bawa dan bagaimana kita menyikapi kekuasaan. Nah, jadi dari orang Islam kita bersyukur sebagai orang Islam dan beruntung ya ada akhir daripada kehidupan ini dalam pengertian kita tahu membawa kemana madu-madanya. Nah, berbeda dengan orang di luar Islam. Nah, ketika mereka misalnya mendapatkan kekuasaan yang paling tinggi, nah untuk apa kekuasaan itu? Ya, jika mereka mendapatkan harta sebanyak mungkin, mana mereka akan bawa harta ini? Melainkan hanya untuk mereka tumpuk dan nah, balik pada ayat ini aja, ma'al zinat Allah. Jadi yang menyebabkan manusia ini menjadi jauh daripada agama ini kita katakan karena persoalan zina, karena persoalan terpengaruh dengan al-mal wal banun, ya, persoalan ekonomi, sosial dan politik, harta dan anak. Nah, padahal semua ini kata Allah linabluwahum adalah ujian, ya. Nah, ketika Allah memberikan ujian kepada kita berupa harta dan anak, persoalan ekonomi, sosial dan politik ini, tujuannya Allah ingin melihat, Allah mengatakan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nah, ujian ini sebenarnya untuk Allah kemudian melihat siapa di antara manusia ini yang ketika mereka diuji dengan harta dan anak, yang kemudian antara mereka itu bisa melampaui ujian itu semua dan mereka bisa mendapatkan amalan-amalan yang baik, ya. Jadi mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh mereka dengan aturan-aturan agama. Nah, meskipun mereka dipengaruhi oleh persoalan harta dan keturunan, nah tapi mereka tetap fokus mereka kepada kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama. Mereka tetap fokus pada namanya taat kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau tadi berbahagia, ada satu lagi ayat yang mirip, walaupun sedikit redaksinya berbeda di dalam Al-Quran di surah Al-Mulk. Ustaz Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi bedanya kalau di sini liyabluwakum, kalau di sana liyabluwakum. Nah, jadi di sana juga hal yang sama. Allah mengatakan Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kematian dan kehidupan ini adalah ujian bagi manusia. Dan Allah ingin melihat siapa kemudian yang kita ini yang amalnya bagus. Nah, kita kemudian berhenti pada amal yang bagus. Nah, yang jelas orang yang berbahagia, Allah ingin dari kita ini dengan berbagai macam pengaruh yang melingkupi kita tadi, Allah ingin kita ini memiliki amal yang bagus. Nah, kita katakan Allah tidak mengatakan amal yang banyak, sehingga ada ulama menyebutkan subhanallah alladzi qala fi kitabihi ahsanu amala wa lam yaqul aktsaru amala. Jadi maksudnya Allah yang telah mengatakan di dalam kitabnya yang paling bagus amalnya, dan Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya. Jadi fokus kita pada amal yang bagus, meskipun kita dilingkupi dengan berbagai macam pengaruh tadi. Kita disuruh fokus pada amal yang bagus sehingga kita mampu melampaui berbagai macam pengaruh dan ujian. Nah, kemudian juga ada hadis Nabi, di sana Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian kata Nabi yang panjang umurnya dan paling bagus amalnya. Nah, ini juga perlu jadi perhatian kita, karena sebenarnya kalau kita lihat hadis Nabi ini, padanan katanya itu yang bagus itu siapa yang umurnya panjang dan amalnya banyak.
Seperti itu umur panjang, amal banyak. Kayaknya ini lebih cocok dibandingkan dengan umur panjang, amal bagus. Nah, tapi Nabi tidak bilang orang yang paling bagus itu adalah orang yang paling panjang umurnya, paling banyak amalnya. Tidak bilang paling banyak amal, tapi mengatakan yang umurnya banyak dan amalnya bagus. Nah, orang itu yang berbahagia. Nah, di sini tema kita hari ini amal yang bagus, bukan amal yang banyak. Nah, ini yang kita mau sampaikan. Kenapa amal yang bagus bukan amal yang banyak? Dan apa itu amal yang bagus? Yang benar, amal yang bagus itu orang yang berbahagia, amalan yang tidak keluar daripada doa, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya amal yang bagus. Ya, amal yang bagus. Nah, kecilkah amal itu atau besar? Jadi yang dikatakan bagus setiap amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan pekerjaan yang ikhlas itu dikerjakan sesuai dengan yang dituntun ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau bilang salah satu daripada dua syarat utama ini, maka amalan itu sebanyak apapun dia tidak bagus. Ya, tak bagus ya. Baru bagus apabila perlu ada. Jika memiliki dua syarat, baru amal itu dikatakan bagus. Nah, artinya orang yang berbahagia, kita diinginkan oleh Allah dan Rasul untuk kemudian kita ikut agama ini seperti yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu improvisasi dalam agama ini. Ya, tidak perlu improvisasi dalam agama ini. Dan Allah dan Rasul tidak mengatakan banyak. Balik lagi pada cerita kenapa dikatakan bagus. Nah, karena kalau cerita banyak, yang pertama orang tidak berbahagia, amalan dalam Islam ini cukup banyak, ya, dan sangat sedikit di antara kita yang mampu melakukan yang banyak dalam Islam. Karena mungkin hanya perbuatan wajib yang dibatasi. Nah, tapi di luar yang wajib itu ada banyak sekali amalan yang biasa tanpa batas. Sembahyang bisa dilakukan tanpa batas, puasa bisa dilakukan tanpa batas, sedekah bisa dilakukan tanpa batas. Nah, tetapi ketika Allah fokus kepada amal yang baik, amal yang banyak, nah ini menghendaki kita untuk beramal amal yang sederhana. Tetapi dari amalan yang sederhana ini yang perlu diperhatikan apa? Kualitasnya bukan kuantitasnya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan kualitas ini jauh lebih penting para hadirin dibandingkan dengan kuantitas. Nah, bahkan dalam satu hadis Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Dia datang ke Nabi dan kata Rasulullah, "Ara'aita idza shallaitu shalawatin maktubat wa sumtu ramadhana wa halaltu halala wa haramtu harama wa lam azid 'ala dhalika shay'an adkhulu jannata?" Qala na'am. Nah, jadi Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu kalau saya mengerjakan yang wajib-wajib saja? Idza shallaitu shalawatin maktubat." Kalau aku sembahyang yang wajib-wajib saja, salat maktubat, salat lima waktu, wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa bulan Ramadan saja. Tidak ada puasa Syawal, tidak ada puasa Syawal, tidak ada Senin Kamis, tidak ada tengah bulan, tidak ada. Tok puasa Ramadan. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh agama ini, yang dihalalkan Allah, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Ya, walau azid 'ala dzalika syai'an, dan saya tidak akan tambah sedikit pun, tidak menambah daripada yang wajib menuju sunat, dan yang wajib pun tidak ada tambah-tambah. Apa yang diajarkan begitulah yang dikerjakan. Karena teman-teman, dari kebayangnya ini benar kebayang, tidak ada tambah-tambah. Begitu juga tidak ada tambahan di luar itu. Tidak ada tambahan di luar yang maktubat. Apakah saya bisa masuk surga? Bisa. Nah, jadi orang tadi bertanya,
ketika kita bicara kualitas dalam agama ini, sebenarnya cukup dengan perbuatan fardu kita sudah selesai. Tidak perlu ada sembahyang sunat, hanya boleh rutin dan apa-apa. Kalau kita bicara pada kualitas. Nah, tetapi nanti dalam perkembangannya kita dianjurkan untuk mengerjakan lebih daripada apa yang diwajibkan. Nah, salah satu fungsi daripada sunat yang kita kerjakan itu untuk menutupi kekurangan yang wajib. Ya, untuk menutupi kekurangan yang wajib. Nah, tetapi di dalam Islam untuk menutupi kekurangan ini dibatasi. Tidak dilakukan nyokkan dan bukan tidak boleh buat banyak. Ya, kita tidak mengatakan itu. Tapi pada suatu hari ada beberapa sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Nah, sampai di rumah Nabi, mereka ini mengobrol sama mereka, dan mereka datang ke rumah Nabi ini untuk mengetahui secara dekat bagaimana amalan Nabi, ibadah Nabi, sembahyang Nabi, dan seterusnya. Nah, lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, aku sembahyang sepanjang malam tidak pernah tidur. Jadi dia ingin mengatakan kepada kita bahwa hebat tak sembahyang. Anak ibadah, ini banyak, ini banyak. Ini bicara banyak soal. Kemudian ada satu orang lagi yang mengatakan, wa ana asumuk dan saya puasa tiap hari, tidak pernah berhenti. Tidak ada hari di mana dia tidak puasa. Setiap hari puasa. Ini bicara banyak. Dia puasa sepanjang tahun. Nah, lalu kemudian datang yang ketiga. Dia katakan, saya tidak menikahi perempuan. Artinya apa? Dia lebih dahsyat daripada yang buat tadi. Malam tak tidur, siang dia tak makan. Malam dia sembahyang tak henti, siang dia puasa tak henti. Ini jumlahnya sangat banyak. Nah, lalu kemudian Nabi mendengar percakapan mereka, dan Nabi kemudian keluar, dan beliau mengatakan, aku ini adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Tapi di malam hari saya tidur, kata Nabi, wa aku mulai, dan saya juga bangun di malam hari. Jadi ada malam di mana beliau tidur, ada malam di mana bagian malam yang beliau sembahyang di dalam. Kemudian begitu juga di siang hari beliau berpuasa, tetapi ada hari-hari yang dimana beliau tidak puasa. Dan terakhir beliau mengatakan, wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi perempuan-perempuan. Ya, bukan hanya satu perempuan. Dan di ujung hadis Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah bagian daripadaku. Nah, jadi salah satu sunnah Nabi Rasulullah yang sederhana dalam beribadah, tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Kenapa tidak fokus pada banyak? Maka Nabi mengajarkan kita pada sederhana. Karena kalau sudah banyak orang berbahagia, sulit bagi seorang itu untuk memastikan setiap satu yang dia kerjakan itu kualitasnya bagus. Sementara Allah fokusnya pada bagus, bukan pada banyak. Aksan, bukan pada aksan. Ya, pada yang siapa yang paling bagus, bukan paling banyak. Kalau amalan kita banyak, kita akan sulit untuk memastikan setiap satu yang kita kerjakan itu bagus. Jadi ini mirip-mirip pahamnya berbeda. Mungkin tidak perlulah saya kasih contoh terlalu apa, takut salah paham ya. Tapi intinya begitu. Saya contoh orang berzikir. Tak perlu saya contohkan pada contoh yang lain. Orang berzikir, ya. Nah, orang berzikir ini ketika dia fokus pada jumlah yang banyak, maka mungkin kalimat yang diucapkan itu sudah tidak lagi jelas. Awalnya bagus, subhanallah, subhanallah, tapi fokusnya dia harus siap dalam sehari sekian ribu misalnya. Sementara kita punya kegiatan-kegiatan, punya aktivitas, punya pekerjaan yang lain. Nah, maka dia harus butuh. Saya pokoknya harus siap sekian. Lalu terjadi apa? Jadi subhanallahnya hadirnya, ya. Atau misalnya alhamdulillah. Awalnya bagus, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Nanti mungkin tidak lagi punya hamdah. 3 jurusnya hamdah, 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 hamdah. Kali itu. Dia karena apa? Karena dia fokusnya pada jumlah yang banyak. Nah, apapun orang berubah,
tidak fokus pada banyak, tapi fokus pada bagus. Nah, kalau kita fokus pada yang bagus, tidak mungkin banyak, mesti jumlahnya sedikit. Kalau sedikit pasti bagus. Ya, kalau sudah banyak, tidak banyak kan? Jadi kalau mau lihat barang antik yang bagus itu jumlahnya sedikit. Kalau pabrikan itu banyak. Nah, tapi kalau barang antik dan harganya mahal dan jumlahnya itu masih sedikit. Nah, mana cedera lagi. Jadi ini salah satu alasan kenapa sedikit. Supaya apa? Supaya setiap satu yang dikerjakan itu bisa dipastikan bagus. Karena fokusnya pada bagus bukan pada banyak. Nah, karena fokusnya pada bagus, maka amalan ini disederhanakan, bukan dikerjakan dalam jumlah ya, tanpa batas. Kemudian selanjutnya faktor berbagai. Kenapa Allah tidak fokus pada banyak, tapi fokus pada bagus? Nah, kita mengenal di dalam Islam ada namanya istiqamah. Istiqamah, ya, istiqamah. Jadi amalan Nabi itu tidak banyak-banyak. Jadi beliau sembahyang malamnya itu kata Aisyah, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih daripada 8. Nanti ditambah dengan witirnya, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 3. Intinya ya segitu-segitu, paling banyak 11 rakaat. Baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sebegitu aja sembahyangnya itu. Nah, begitu juga misalnya, ya, di samping sembahyangnya puasanya misalnya. Puasa ini juga tidak banyak-banyak sekali. Jadi walaupun Nabi misalnya mengatakan harus siang saum Daud, sebaiknya puasa Daud, Nabi tidak pernah puasa Daud. Nabi itu puasanya beliau itu sebulan itu 3 hari. Sebulan 3 hari. Nah, ini yang selalu beliau lakukan. Nah, sebulan 3 hari bisa jadi Senin, Kamis, Senin, atau Senin, Kamis, atau bisa jadi dalam sebulan itu mungkin di tengah bulan dia puasa 3 hari betul-betul 13, 14, 15. Terus terang. Yang jelas tapi konsisten sebulan 3 hari. Nah, beliau kadang-kadang puasa Kamis, kadang-kadang tidak. Beliau kadang-kadang puasa Senin, kadang-kadang tidak. Jadi di bulan itu. Dan Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka sebenarnya dia telah berpuasa selama sebulan penuh. Dan kalau yang orang berpuasa 3 hari dalam sebulan, maka dia telah berpuasa sebanyak tahun. Karena 1 dikali 10. Jadi kalau 3 hari 30. Jadi orang yang berpuasa sebulan 3 hari sama saja dengan berpuasa sebulan. Kalau tiap bulan kita sebanyak tahun. Nah, jadi kenapa Nabi sembahyangnya tidak begitu banyak, ya. Begitu juga puasanya tidak begitu banyak. Nah, tetapi bagusnya jangan ditanya. Ya, banyak sembahyang Nabi, bagusnya itu jangan ditanya. Ya, yang bagusnya jangan ditanya. Nah, orang itu berbahaya. Jadi fokus kita pada bagus. Ya. Dan sekali kita katakan, kalau jumlahnya sedikit, tidak banyak, maka seorang akan mudah untuk istiqamah dalam amalan itu. Nah, jadi kan tadi ada cerita ada beberapa orang yang datang kepada Nabi yang mereka ini mengerjakan amalannya begitu banyak. Nah, mereka ini rata-rata orang muda berarti. Sehingga di antara mereka ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, beliau ini orang yang hobi puasa di siang hari dan baca Qurannya cukup tiga kali. Jadi beliau awalnya di zaman Nabi itu setiap hari beliau kata Quran, setiap hari kata Quran. Nabi lalu bilang kepada beliau, jangan setiap hari. Nabi bilang sebulan sekali. Lalu kemudian si sahabatnya ya Rasulullah ini ajib kuat. Ya Rasul, saya punya kekuatan lebih dari sekali kata. Lalu kemudian Nabi mengatakan kalau begitu 10 hari sekali. Dia mengatakan Rasulullah, saya punya kekuatan lebih daripada itu. Kemudian Nabi mengatakan 7 hari sekali walam tazid ala dzalik. Khatam 7 hari sekali dan tak boleh lebih daripada itu. Jangan 6 hari sekali, jangan 5 hari sekali, jangan dan seterusnya. 7 hari seminggu sekali kata. Nah, nanti sahabat ini bandel sedikit. Beliau tidak dengar nasihat tadi. Nah, ketika beliau di usia tuanya, beliau sudah mengatakan apa? Ketika beliau sudah tidak lagi seenergik ketika bertahan, beliau mengatakan, kalaulah dahulu aku menerima rukhsah atau keringanan yang pernah ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi
Jadi Nabi dulu memberikan keringanan kepada beliau, tapi beliau menolak keringanan itu, sehingga ketika tuanya dia tidak lagi mampu mengerjakan seperti pada Musa mendatang. Nah, sementara kita partai membangkang, kita dituntut untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan hari ini, itu kita kerjakan sampai kita mati. Jadi kita dituntut istiqamah dengan amal yang kita kerjakan hari ini. Dan Nabi dalam satu hadisnya mengatakan, ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dawam, berterusan meskipun sedikit. Jadi bukan banyak, tetapi sekali-sekali. Jadi mirip seperti sebagian orang kita yang baca Quran, khatam sampai 3-4 kali di bulan Ramadan, selesai itu simpan Quran, tidak lihat-lihat Quran, jadi di Ramadan yang ada lagi. Yang ada. Nah, dan sederhana saja, seperti mungkin bagi sahabat 7 hari sekali khatam sederhana. Nah, kita bisa merasa-rasa kira-kira kekuatan kita ada pada level yang seperti apa. Kalau Quran kita bisa khatam berapa lama sekali khatam, disederhanakan saja. Makanya sebagian ulama mengatakan lebih baik 1 hari 1 ayat ataupun 1 halaman itu daripada seperti dikatakan tadi 1 halaman 1 hari bisa 1 juz, tapi ya kamu baca hari bisa 1 juz, sebulan depan kamu baca 1 juz. Jadi cukup sehari bisa 1 halaman, atau sehari katakan 5-10 ayat, kurang, tapi setiap hari itu akan berbeda. Nah, kembali lagi pada cerita Ahsan Ramadan tadi, kita tidak akan bisa memastikan setiap kita katakan bagus dan kita bisa istiqamah kalau sekiranya jumlah amalan kita banyak. Kita tidak mampu istiqamah ini sampai kuat dan jumlah kekuatan yang banyak. Tapi kita bisa istiqamah kalau jumlah kita kerjakan itu sederhana atau sedikit. Sedikit tidak boleh kurang daripada yang fardu. Ya. Jadi bukan banyak melampaui berikut, banyak itu melampaui daripada yang dikerjakan oleh Rasulullah yang banyak. Nah, jadi lebih daripada Nabi Muhammad itu sudah banyak. Nah, tapi apakah banyak buruk? Tidak. Kalau sebenarnya kita mampu istiqamah dalam yang banyak itu, ya, kemudian setiap satu yang kita kerjakan itu bisa kita pastikan bagus, maka tentu yang lebih banyak lebih bagus. Nah, tapi seberapa kita yang bisa konsisten mengerjakan yang banyak itu, terus dikerjakan banyak, dan setiap yang banyak itu satunya bisa kita pastikan itu bagus. Nah, ini beberapa alasan Pak Hadir kenapa jangan terlalu banyak. Nah, di samping misalnya kepada para ulama, qalilun minas sunnah khairun minal bid'ah. Itu ada kaidah. Jadi sedikit tetapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi itu lebih baik daripada banyak. Bisa jadi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kemungkinan orang melenceng daripada diajarkan itu bisa ketika dia sudah banyak. Makanya Nabi mengingatkan tadi di ujung hadis Nabi tadi, Nabi mengingatkan pemahaman yang ba'd sunnati pada islamnya, yang tidak suka sunnahku bukan terbaik. Orang kalau sudah banyak itu sudah keluar daripada sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu at-tawassut fil amal. Salah satu sunnah Nabi itu adalah sederhana dalam amal. Jadi jangan sampai karena sebagian kita ini suka pada yang banyak, buat ini. Padahal kalau mau fokus masuk surga, simple, sedikit tapi dalam. Tapi sekali buat baru berubah, ya. Nah, sehingga pada akhirnya kalau semua kita buat, kita khawatir yang kita buat itu kita tidak bisa memastikan apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Apalagi misalnya sebagian kita di awal. Nah, jadi makanya saya juga menyampaikan kepada sahabat jemaah, kerjakan yang pasti-pasti. Nah, yang pasti-pasti. Apa yang pasti? Sembahyang wajib dan sembahyang rawatib itu pasti. Ya. Kemudian sembahyang tahajud pasti. Sembahyang duha itu. Kalau segitu saja kita sembahyang rawatib dan kita konsisten dengan sembahyang ini, maka insyaallah tidak ada halangan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa. Yang pasti-pasti saja. Senin Kamis, konsisten saja Senin dan Kamis.
atau sebulan 3 hari konsisten itu tidak perlu puasa ini puasa itu puasa itu. Jadi kita khawatir apa yang kita kerjakan ini karena hobi banyak tadi. Nah justru dalam kita melakukan ibadah ini tergelincir jatuh kita pada perbuatan yang tidak. Maka pastikan yang kita kerjakan itu perbuatannya benar dan pastikan yang kita kerjakan itu betul-betul khusus dan itu mampu kita kerjakan kalau segalanya sederhana dan saya kira semua kita mengetahui kekuatan kita seperti apa ya kita bisa mengatur tensi ibadah itu. Kalau puasa kita benar-benar kita berdua kita bisa atur sembahyang juga begitu kita bisa atur ya jadi ritmenya bisa kita atur kita tahu ini banyak saya kalau ini sedikit kalau ini sedang buat saya kita tahu yang jadi jangan tidak harus seperti Nabi karena Nabi itu kalau sembahyang malam itu beliau berdiri itu bisa jadi dari jam 1:30 sampai pagi kita tidak punya kekuatan itu kita atur dan Nabi satu melakukan itu sampai bila mati begitu juga dengan sahabat dan itu sudah sederhana bagi Nabi beliau cukup tidur semalam itu 4 jam gitu. Ya, setelah itu beliau bangun dan tidak tidur sampai menjelang subuh. Nah bagi Nabi itu sederhana, tapi mungkin tidak sederhana kita tadi. Nah bagaimana kira-kira yang sederhana menurut saya? Dan itu yang kita perlu prosesnya. Ini yang perlu kita istiqamah sampai kita ini bersedekah. Juga begitu kita tahu berapa banyak harta yang kita miliki. Berapa kira-kira ukuran sederhana yang kita bisa lakukan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan? Ya tidak. Tapi konsisten kok setiap minggu atau setiap bulan atau setiap hari belum dalil. Jadi jangan hari yang berbanyak besok terus sudah tidak berbuat jadi blanking, nah, jadi belah-belah. Jadi yang begitu tidak bagus. Jadi bagusnya apa? Istiqamah. Nah, sekali lagi kita katakan, nah kalau kita bisa berbuat seperti ini, kita bisa memastikan. Jadi setiap satu yang kita katakan itu bagus dan kita bisa sembahyang, kita bisa khusyuk. Baca kita bisa khusyuk ya. Sedekah kita juga begitu. Nah, jadi sedekah kita kalau kita bisa ini kita juga bisa memberikan yang baik dan bahkan kita bisa memberikan yang baik. Jadi saya kira demikian ya. Mungkin kasih saya waktu dan dengan banyak-banyak Allah. Benar ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering bertentangan antara kualitas dan kuantitas, terutama di bulan puasa. Sering lagi yang kuantitasnya itu sering kalah. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kuantitas itu lebih bagus pada orang yang sering menganggap salah. Bagaimana kita yakinkan kualitas itu lebih bagus daripada kuantitas pada orang yang senang berbuat kuantitas. Maksud saya kayak gini, antara 8 dan 20. Kalau yang 8, sholatnya itu teratur, bacaannya bagus dan baca. Tapi kalau yang 20, sering dilipat, kadang-kadang berulang-ulang. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa yang sedikit itu jauh lebih bagus kita buat agar kita lebih beruntung di akhirat nanti. Sekian saya Ustaz. Karena ini soal meyakinkan, ya benar ada yakin. Jadi susah juga jawabnya kalau benar meyakinkan. Tapi paling tidak terserah gitu ya. Kalau bagi saya terserah saja. Yang penting dikerjakan bagus. Artinya mau 20 pun kalau dikerjakan bagus silakan. Jadi asal jangan begini. Jadi dalam beragama kita khawatir orang yang berbahagia dalam diri kita ini kita beragama bukan karena agama. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Tapi kita ini beragama karena memang untuk menunjukkan identitas kita. Nah itu yang kita khawatirkan ya. Jadi silakan saja mengerjakan amalnya, tapi yang kita kerjakan itu betul-betul karena Allah SWT. Nah jadi jangan
tanya dia, oh kau mulai itu mulai benar. Mau nyana mulai tidak nyana, nyana mulai tidak kalau dia, nah itu dia dah mulai. Jadi kalau memang maulid itu sunat, buat maulid. Kenapa buat sunat? Kenapa berpahala? Harus konsisten. Jadi jangan tanya kayaknya, pokok maulid sunat. Cuma punya tunai dan jangan juga. Kalau dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa. Nah, tidak apa menjadi beda juga punya yang kecil. Karena menyadar juga kata malaikat orang dia itu tidak boleh. Itu agamanya karena agamanya, cuma agamanya, dan juga maulidnya bukan karena cinta kepada Nabi, tapi juga maulidnya karena baikul Muhammadiyah. Itu tidak boleh. Kalau kita konsisten maulid ini bahkan pada cinta kita kepada Nabi buat. Nyekelu tentu nak kena pun jauh naik noh itu kan guna lagi tu. Kira-kira begitu. Jadi bilang tiga terdekat. Ini orang pakai terdekat, yang terdekat itu terdekat pada mata, pada bulan maulid kita. Maka terdekat. Galak Nabi itu kira begitu lah. Kan? Ini bahagian cinta saya kepada Nabi. Nak harus konsisten begitu. Baik apa lain. Jadi kira-kira begitu. Nabi juga dalam bab-bab yang lain. Berarti habis salat dan doa. Ikut oleh orang yang bilang hukum sunat misalnya, kan? Atau boleh mubah hukumnya, boleh buat boleh tidak. Nah kalau memang begitu, bukan tidak ada doa, ikut niatnya yang baik. Anaknya ada doa, nyala orang dia. Nah itu yang tak mau kita. Jadi kalau memang mau berdoa silakan berdoa. Kalau memang itu dia pilih bahkan beribadah, buat. Jadi jangan gaya je. Jadi kita hanya kadang-kadang itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi hari ini kita menolak melakukan ini atau tidak melakukan ini itu bukan karena agamanya, tapi kita khawatir kita menolak ini karena biar tidak dibilang kelompok ini, dan ini menolak ini agar tidak dibilang kelompok. Nah ini yang kita yang baik. Tapi kalau sekiranya kita melakukan mau buat yang model begini atau model begini, tapi sesuai dengan keinginan. Belum lihat bukannya memang yakin ini yang paling bagus, nah bukan. Dan serius juga. Buat tak apa-apa, mau sembahyang 20, tapi pastikan setiap satunya bagus. Berdirinya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus, tidaknya bagus. Dan kita mengatakan kalau yang banyak dilakukan bagus, maka itu lebih bagus daripada yang sedikit. Hanya karena manfaat kan. Nah, cuma kita katakan tadi apa? Kita khawatir, ya khawatir bahwa kalau dilakukan banyak, kita tidak bisa memastikan setiap satunya bagus. Kemudian di samping itu, kalau dilakukan banyak, kita khawatir, kita tidak mau istiqamah dengan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena kekuatan kita makin hari makin melemah. Tapi kalau dikerjakan itu sederhana sedikit, itu bisa dipastikan, mudah dipastikan setiap satunya itu bagus. Dan karena dia jumlahnya tidak begitu banyak, kita mampu membawanya meskipun kita berada di usia yang lemah. Tapi kalau memang kita mampu beristiqamah di atas amalan yang banyak, dan kita mampu memastikan setiap satu yang kita kerjakan daripada amalan yang banyak itu bagus, maka ini lebih bagus. Nah, jadi untuk bulan 20 setiap satunya bagus, itu bagus. Karena fokusnya pada amal yang bagus. Kalau dia kerjakan 100 rakaat, setiap satunya bagus, itu lebih bagus. Ya, gimana? Surat Al-Mulk nanti harapkan kota ayat dia berbentuk ayat itu maksud Muhammad. Inti Allah juga mati juga uti. Karena amalnya enggak tenang kan. Cuma narurun lumayan mana ya. Tapi belum dekat dia kerja. Budak puasa lumayan kan ya. Mesti buat dirau di sebetulnya. Dan tiban bukti lagi pun dan menggerak asal amalan. Baik. Dia yang dia kerjakan itu bagus, ya. Dia bersedekah itu perbuatan bagus. Nah, tetapi ini kaitannya bahwa amalan dalam Islam ini dibekali. Jadi tidak bisa
amalan itu ada amalan yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia berkait dengan amalan lain. Nah, contoh seperti kita kerjakan tadi, ketika orang saya tidak sembahyang, nah maka amalan yang dia kerjakan tadi meskipun bagus itu berguguran. Artinya dia tidak diterima. Amalannya bagus, tapi tidak diterima. Nah, kenapa? Karena amalan itu berkait dengan salat. Nah, sama juga dengan orang kafir. Orang kafir bersedekah, berbuat baik kepada tetangga dan lain-lain. Itu perbuatan bagus, itu perbuatan baik. Nah, apakah perbuatan baik ini bermanfaat? Tidak, karena dia berkait dengan dia tidak Islam. Nah, supaya kemudian amalan dia itu menjadi bagus, maka ataupun makbul di sisi Allah, maka dia harus masuk Islam. Nah, sama juga orang yang tadi, agar kemudian amalan ini ada dalam neraca kebaikannya besok, ada dalam timbangan amal salehnya, maka dia harus salat. Kalau dia tidak salat, maka sebagus apapun yang dia kerjakan itu tidak akan dinilai. Nah, kita mengatakan perbuatan yang dikerjakan itu bagus dari segi setiap satu dikatakan bagus. Nah, tapi ini kan bicara manfaat amal, nah, diterima atau tidak. Nah, jadi sekali lagi nanti amal yang bagus itu bukan hanya pada tataran yang dikerjakan yang bagus, tapi juga pada bagaimana amalan itu bisa diterima oleh Allah SWT. Nah, cuma kita tidak tahu amalan itu diterima atau tidak. Paling tidak di sana ada syarat amalan diterima. Dan dua yang kita katakan tadi itu, amalan itu diterima itu syaratnya ikhlas, kemudian dikerjakan sesuai dengan ikhlas. Nah, dalam kaitannya diterima, nah itu tadi bukan hanya sekedar ikhlas tadi ini, tapi juga dia berkait. Karena nanti dikatakan orang yang tidak salat, amalnya itu berguguran. Nah, hanya mungkin ilmu tambahan ya, jadi tambahan tidak akan. Jadi sia-sia orang yang mengerjakan amal saleh, terus sebenarnya dia tidak salat. Mungkin baca ke Ustaz. Jadi tadi kan Allah itu menguji dengan harta dan keturunan. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kita lihat fenomena, kalau zaman dulu mungkin Barat itu jauh lebih maju, diberi banyak anugerah, harta berlimpah, teknologi dan sebagainya. Hari ini kita lihat negara-negara Teluk, kemudian seperti Saudi Arabia juga, mereka sudah memiliki dan menguasai harta dan teknologi yang cukup berlimpah. Nah, kalau kita melihat gejala apa yang terjadi sekarang ini, apakah ini bagian daripada cobaan Allah terhadap saudara-saudara kita yang di sana, atau dan bagaimana sikap kita sekarang menyikapi ini? Karena kita sudah melihat sekarang di kayak di Riyadh itu atau di Saudi, konser sudah diizinkan. Kemudian MBS sendiri dia mengklaim dia akan memindahkan Eropa ke Teluk gitu. Itu misi dia ke depan. Visi dia ke depan itu merubah Teluk itu seperti Eropa, lebih maju daripada Eropa. Nah, apakah ini sebuah ciri-ciri akhir zaman atau gimana Ustaz? Sama saja. Jadi Nabi bukan zaman dalam satu hadis, salah satu tanda kiamat yang mengatakan antara al-kufar al-urat al-alata ya asya' yatatawalun di dunia. Jadi kamu nanti akan melihat orang yang dulunya dia tidak menggunakan sendal, dia bertelanjang dada, tidak punya pakaian yang cukup, ya, orang miskin ala, ya. Jadi orang ini dia tidak punya sendal, telanjang dada, dan ala itu orang miskin, iya, itu orang ala. Asalnya orang banyak anak, tapi tidak sanggup membiayai anak. Dari Asya dia kerjanya mengembala kambing. Nah, nanti orang-orang ini, orang-orang yang tadinya miskin, tidak punya apa-apa, kerjanya mengembala kambing, ya tawalu dari dunia. Mereka berlomba-lomba mau meninggikan bangunan. Nah, sahabat kemudian tanya, "Man ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang tidak punya sendal, miskin, lalu kemudian mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan?" Nabi dengan lantaran Jabul Arab, mereka adalah Arab. Nah, sekarang kita bisa lihat semua bangunan tertinggi di dunia ada di Arab, baik yang sudah dibangun maupun yang sedang dibangun. Baru dari itu, kan? Dan ini seperti kita sebutkan tadi, dan mereka orang yang tidak lulus dalam ujian yang baik. Nah, jadi bukan terang-terang, tidak lulus mereka. Karena seharusnya harta yang begitu banyak yang mereka miliki. Bayangkan sekali MBS itu, Indonesia di internet. Dia pernah beli lukisan, itu harganya 6,5 triliun.
satu lukisan Mona Lisa itu lukisan Leonardo da Vinci. Yang dibeli itu pun itu lukisannya, kalau saya tidak salah itu Yesus itu, gambar Yesus. Coba sekali lagi nanti cari aja lukisan termahal dibeli oleh putra mahkota Arab Saudi. Bisa Google memang dicari. Harganya itu 6,5 triliun. Bayangkan 6,5 triliun. Allah berikan rezeki kepadanya. Dia beli untuk sekedar lukisan. Dan berapa triliun dia gunakan uang untuk dia beli Newcastle United, klub bola di Eropa kayak gitu. Jadi artinya yang dia beli entertain. Ya, dia beli, kalau istananya dibeli di Prancis, dia di dalam istananya itu ada apa? Dia beli menaikkan kapal pesiar, dia di dalamnya ada apa, dan seterusnya. Nah, itu adalah berbeda. Dan tidak akan mereka tahu bahwa di seberang sana, di seberang laut sana, di Bangladesh, dan mereka umat Islam, ya, di sana ada Rohingya, orang Indonesia, yang mereka semua juga hamba-hamba Allah, yang mereka semua juga berhak mendapatkan pemerataan daripada harta yang Allah titipkan kepada mereka. Kenapa uang itu dibuat untuk beli lukisan yang harganya 6,5 triliun? Kenapa? Apa pentingnya dia membeli misalnya lapangan bola, klub bola yang harganya sekian puluh triliun, dan seterusnya. Dan dia betul akan dikisah oleh Allah menariknya. Dan lihat aja kemewahan yang mereka pamerkan. Makanya Nabi ketika bicara tentang hadis ini bukan bicara positif, ini dalam bab negatif. Jadi bahwa perbuatan berlomba-lomba meninggikan bangunan itu negatif. Yang kedua berapa triliun yang dihabiskan, dan itu berapa hanya untuk mercusuar dan mengatakan kami. Jadi memang mereka membangun surga, ya, dan seterusnya. Maka kan dia betul dan ya, kita berkata kalau kaitannya dengan tadi ya kita tidak lulus dalam cobaan ini. Dan dia mungkin isyarat yang tidak baik kepada kita umat Islam. Tidak ada ketika negara teluk kan, negara Arab yang mereka di sana kiblat Islam kaum muslimin begitu. Nah, kita tidak tahu besok akan jadi seperti apa Islam yang lain. Kayak kiblat ini kan lain. Jadi Indonesia akan semakin mudah kita menjadi rusak, ya. Tanya maksudnya kan ada pegahnya hari. Nggak boleh berdaulat bebas. Itu di Aceh ada pegah. Di Aceh nggak boleh ada bank di luar bank syariah. Nah, nanti orang akan mudah tunjuk. Orang Aceh ini sok-sok Islam, sok-sok ini. Orang di Arab Saudi aja boleh bank riba. Saya mengatakan sini tidak boleh jual khamar di sini. Orang akan mudah mengatakan di Arab Saudi saya sudah lepas. Kita tidak boleh di sini di pantai-pantai di Aceh pakai bikini. Nah, orang akan mengatakan orang Arab Saudi udah pakai bikini. Kita tidak boleh misalnya bawa hotel yang non mahram masuk ke hotel. Bukan di Arab Saudi masuk hotel pula yang non hotel. Gimana nak buka jalannya? Yang pertama telah berubah, ya. Ini yang berkali orangnya. Boleh terjadi ustaz memerkosa santrinya. Dosen mencabuli mahasiswa. Lalu itu lewian itu kewajiban yang bukan apa tadi menjadi guru. Ngapain saya bawakan anak saya sekolah di situ kalau gurunya begitu? Ngapain saya bawakan anak saya ke kampus itu kalau dosennya begitu? Lalu apa yang terjadi dengan umat? Ujian orang negara, menyaudah mereka dari tengku, udah mereka dari guru, udah dari. Ketika tempat yang selama ini kita jadikan tauladan tidak bisa lagi diteladani, lalu kemana kita harus berteladan? Hot saja. Jadi Amerika ambil hot saja, nggak kita dipegang. Kemudian kemudian hot itu je. Punya tentu kami dahulu. Punya tentu nak ke apa? Yang berdiri. Lalu kita jadi gubernur. Ketahuan korupsi, itu tak ada dulu. Baik juga, yang tentu korupsi, jangan enggak korupsi, jangan tentu korupsi. Soal berbeda. Tentu perkosa, kasihkan. Dan orang awam melihat itu dia tidak boleh balik kasus. Apa boleh? Mereka tidak lihat ini oknum, mereka kelarannya. Dia kelaran
Jika tentu pengkhianat ini, dosa mencabuli mahasiswanya. Belum saya kalau dengar laporan kekerasan seksualnya, ceritanya rupanya dosa yang memperlakukan itu. Nah, ketika dosa memperlakukan seksual, padahal itu oknum itu dari 1000 dosa tidak wajib. Tapi orang tidak melihat itu, yang dia dosa, dengku, ya. Dan pada akhirnya yang menjadi yang diblame orang, yang dikutuk orang itu apa? Pesantren, sekolah, kampus. Memang punya kampus dikutuk orang, di sekolah dikutuk, pesantren dikutuk, tinggal masjid aja dikutuk. Orang jahat. Hanya ke atas itu. Ketika di Arab kalanya, orang tinggal yang mana tidak. Tengok tak di Menteri Haramnya sampai karena mahal ke, kita jauh Singapura kan, jauh Singapura. Di Singapura kan, belum tahu. Dalam pekarangan masjidnya, ingat nggak boleh. Ini IE dengan pacar, kami dibaca novel, baca novel. Dan makanya boleh, IE pakai ilmu pandang. Boleh ini nggak boleh agama luar. Yang jauh Singapura lah untuk dan Singapura yang banyak jual jendela saya. Ini orang Indonesia sering di sini. Yang rata-rata yang boleh di dalam pekarangan masjid maupun di luar pekarangan masjid. Cuma yang ada dalam masjid. Artinya di Singapura boleh laki perempuan berduaan yang tidak jelas agamanya apa, mahal atau bukan mahal, dia telanjang hidup buat pintu masjid. Nah, tengok nyatanya itu masjid pun itu masjid haram. Ina tahu tengok ina Cina kayak dulu ikan ini itu apa pakai dulu biasanya kayak itu mana ini. Karena nanti masjid haram itu juga menjadi bagian pada situs wisata. Kita mengenai mau boleh kalau jadi di situ sudah berkumpul, ya. Ini dulu yang kita masjid haram yang mau boleh yang tengah dulu tu lainnya. Dah memang dah benar mengalir. Maka dapat benar kalau dalam masjid usul Madinahnya. Jadi ini mereka kalau tidak dalam kalanya apa kali ya. Jadi nyo ya jangan nol sih betul itu. Ngeri juga ke depan seperti apa apalagi cerita lu kalau dengar informasi juga lalu akan berubah jadi apa kan? Ya kan apa? Begitu bisa haji itu sudah bisa. Saya pilih dari mana-mana aja. Bisa haji hanya bisa berlaku di masyarakatnya. Dan jangan kita yang terpotong. Jadi nanti masuk Saudi itu tak perlu lagi bisa haji. Masuk Saudi ya bisa masuk Saudi mana-mana aja boleh. Dan itu bukan hanya berlaku pada orang Islam, juga berlaku pada non-Muslim. Sebagaimana orang Islam bisa pergi ke mana-mana, non-Muslim juga bisa pergi ke mana-mana. Ada pertanyaan? Kajian kita kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.